berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Ya ampun, Donnarumma, tim habis kena bantai, malah ketawa. Ada-ada saja kelakuan Gianluigi Donnarumma selesai laga Lazio versus AC Milan. Kiper rossoneri itu kedapatan tertawa setelah gawangnya kebobolan 3 kali. Kecaman kepada Donnarumma pun semakin menjadi ketika dirinya kedapatan tertawa bersama kiper Lazio, Pepe Reina, selesai laga. Kiper 22 tahun itu tampak bercanda bahagia dengan mantan rekan setimnya itu. Sikap Donnarumma tersebut membuat penggemar Milan berang. Beberapa bahkan meminta supaya pemain Italia itu dicopot dari jabatan kapten tim lantaran dituding tak bersimpati dengan kekalahan rossoneri. Juventus dan AC Milan terancam, FIGC bakal depak peserta Liga Super Eropa dari Serie A Italia. Tim Italia yang ikut serta bergabung dengan kompetisi ilegal seperti Liga Super Eropa akan dilarang berkompetisi di Serie A, ujar Ketua Federasi Sepak Bola Italia, Gabriele Gravina. Juventus, Inter, dan AC Milan adalah salah 3 anggota pendiri ISL yang pekan lalu jadi pembicaraan panas dunia persepak bolaan. FIGC memasukkan klausul baru ke dalam aturannya yang akan menjadi landasan untuk mendepak klub yang mengikuti turnamen ilegal dari Serie A dan Coppa Italia. Juventus menangkan perburuan Aguero. Juventus memimpin perlombaan untuk merekrut striker Manchester City Sergio Aguero menurut Tuttosport. Pemain Argentina yang akan menjadi agen bebas di musim panas telah banyak dikaitkan dengan Barcelona, tetapi raksasa Spanyol itu tidak mungkin menyelesaikan kesepakatan karena masalah keuangan yang memuncak. Inter juga tertarik kepada Aguero tetapi hanya mampu mengontraknya jika mereka menjual Lautaro Martinez, membuat Juve berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasanya. Madrid versus Chelsea, Tuchel belum pernah kalah lawan Los Blancos. Chelsea akan menghadapi Real Madrid di semifinal Liga Champions. Manajer Chelsea, Thomas Tuchel, punya rekor oke saat menghadapi Madrid. Chelsea akan lebih dulu tandang ke markas Madrid pada pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions. Duel Madrid versus Chelsea akan digelar di Estadio Alfredo Di Stefano pada Rabu 28 April 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Selama jadi pelatih, Tuchel sudah 4 kali menghadapi Real Madrid di Liga Champions. Hasilnya, Tuchel mengantongi 1 kemenangan dan 3 hasil imbang. Manchester United mau gaya, siapkan 699 miliar rupiah. Manchester United dikabarkan menaruh minat kepada Gaya, tepatnya Jose Luis Gaya, bek kiri yang kini merumput di Spanyol bersama Valencia. Paling tidak begitu menurut laporan media Todo Visajes yang mengklaim mengenai minat dari Manchester United kepada pemain tersebut. Di masa lalu, The Red Devils juga sudah pernah mengajukan tawaran 40 juta euro kepada Jose Luis Gaya. Masih menurut laporan tersebut, uang tebusan yang jika dikonversi ada di kisaran 699 miliar rupiah itu akan cukup untuk bikin Valencia melepas Jose Luis Gaya pada musim panas mendatang. Tujuh pemain Arsenal masuk daftar flash sale musim panas. Arsenal tampaknya akan evaluasi besar-besaran menyusul kegagalan musim ini. Performa The Gunners angin-anginan sejak awal musim dan kini mentok di papan tengah. Menurut The Athletic, eksodus Arsenal sangat mungkin terjadi mengingat ada banyak pemain yang penampilannya kurang oke. Di sisi lain, Arsenal juga berharap bisa mengumpulkan dana dalam jumlah besar melalui kepergian 7 pemainnya itu. Mereka mengklaim bahwa David Luiz, Dani Ceballos, Matt Ryan, Hector Bellerin, Reiss Nelson, Lucas Torreira, dan Matteo Guendouzi semuanya menuju pintu keluar Arsenal.
Lupakan sakit hati, Tottenham Hotspur serius ingin meminang Brendan Rodgers. Bos Tottenham Hotspur, Daniel Levy dikabarkan makin serius untuk merekrut manajer Leicester City Brendan Rodgers pada akhir musim ini. The Sun melaporkan Levy sedang mencoba untuk meyakinkan rekan-rekan eksekutifnya bahwa Rodgers merupakan kandidat yang cocok. Levy adalah pengagum lama Rodgers setelah sebelumnya mencoba membujuknya ke Tottenham Hotspur ketika pelatih asal Irlandia itu di Swansea pada 2012. Sementara Brendan Rodgers berhasil membawa Leicester City stabil di papan. The Foxes terus tampil maksimal dan saat ini duduk di tempat ketiga di Liga Inggris dan memiliki kans memenangi final Piala FA melawan Chelsea. Redknapp berharap Kane bertahan di Spurs. Harry Redknapp mengharapkan Harry Kane tetap di Tottenham meskipun ada rumor kapten Inggris itu ingin keluar dari klub musim panas ini. Masa depan Kane telah menjadi subjek spekulasi yang intens baru-baru ini dengan laporan yang menunjukkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu kecewa dengan kehidupan di London Utara dan bahwa dia siap untuk melangkah maju untuk mendapatkan trofi di level tertinggi. Manchester City, Manchester United, dan Real Madrid semuanya telah dikaitkan. Meskipun Spurs cenderung menolak semua tawaran untuk pemain bintang mereka yang telah mencetak 219 gol dalam 330 pertandingan sejak melakukan debutnya pada tahun 2011. Sudah pindah ke Fenerbahce, Mesut Ozil masih digaji 6,3 miliar rupiah dari Arsenal. Arsenal masih menanggung 90% dari gaji Mesut Ozil 350.000 pound sterling per pekan atau setara 6,3 miliar rupiah meskipun playmaker Jerman itu telah meninggalkan Emirates ke Fenerbahce pada Januari. Mesut Ozil diasingkan oleh manajer Mikel Arteta ketika Liga Inggris dimulai kembali musim lalu. Ia kemudian pindah ke Fenerbahce dengan status bebas transfer. Meskipun pindah dengan status bebas transfer dan Ozil menandatangani kontrak dengan Fenerbahce hingga 2024, Arsenal setuju untuk terus membayar persentase gajinya untuk memfasilitasi kesepakatan dan mengakhiri polemik. Untungnya, bagi Arsenal, kesepakatan dengan Ozil berakhir pada akhir Juni atau ketika kontrak sebelumnya dengan klub akan berakhir. PFA desak para pemain Liga Premier Inggris tutup akun media sosial. PFA desak para pemain Liga Premier Inggris tutup akun media sosial. PFA mendesak anggotanya untuk bergabung dalam gerakan boikot media sosial yang akan dimulai antara 30 April dan 3 Mei. Liga Premier Inggris, Women's Super League, dan EFL termasuk diantaranya mereka yang menyuarakan untuk menghentikan aktivitas online pada akhir bulan ini demi memberantas justifikasi sembarangan dan diskriminasi dalam olahraga. Organisasi-organisasi terkemuka di seluruh Inggris akan menutup saluran sosial mereka selama 4 hari bersamaan adanya agenda pertandingan kompetitif penuh yang akan berlangsung akhir pekan nanti. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!